Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Suhendra selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Minyak Bumi dan Gas dan teman-teman yang kami hormati pula. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang jenis-jenis katalis di unit refinery. Kelompok 2 yang beranggotakan Husnanifah, Lutfi Hakim, Anggita, dan Umu Lailati Rafiqo. Baik, kita mulai saja presentasinya, dimulai dari Lutfi Hakim. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang unit refinery. Unit refinery pada pengolahan minyak bumi merupakan unit pemurnian minyak agar menjadi produk yang diinginkan. Salah satu unit dari unit refinery yaitu unit cracking. Unit cracking saat ini banyak digunakan untuk katalis cracking. Katalis cracking atau cracking katalis merupakan proses kilang yang digunakan untuk mengubah minyak berat menjadi gasolin yang lebih bernilai atau produk yang lebih ringan dengan menggunakan katalis. Berikutnya, cracking katalis banyak digunakan karena produk yang dihasilkan yaitu gasolin yang memiliki nilai oktan lebih tinggi serta sedikit memproduksi heavy fuel oils dan leak gases. Katalis cracking juga biasanya digunakan untuk merengkah hasil minyak berat menjadi ringan. Contohnya, nafta direngkah menjadi gas, bensin, dan kerosin. Hal ini dilakukan karena melihat kebutuhan pasar, misalnya produksi bensin harus tinggi, perusahaan bisa memproduksi dari nafta atau dari minyak berat dengan katalis cracking untuk meningkatkan produksi bensin. Berikut jenis-jenis katalis cracking yang biasanya digunakan. Katalis cracking secara komersial dapat dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama H-aluminosilikat alam, yang kedua katalis amorf kombinasi sintetik silika alumina, yang ketiga katalis zeoloid sintetika silika alumina. H-aluminosilikat alami. H-aluminosilikat alami merupakan katalis alam yang teraktivasi asam dan dapat menghasilkan fraksi bensin sebesar 68,10%. Katalis amorf kombinasi sintetik silika alumina. Katalis amorf memiliki daya tarik yang lebih tinggi karena lebih murah daripada katalis zeolit. Katalis amorf merupakan katalis sintetis yang digunakan sebagai katalis ataupun pendukung katalis atau campuran katalis. Dengan melihat efek katalitik dari katalis zeolit hanya dapat dicapai dengan 10-25% katalis yang beredar sebagai zeolit, dan sisanya biasanya dicampur dengan katalis amorf. Tingkat gesekan yang lebih rendah juga sangat meningkatkan tingkat emisi partikulat. Katalis zeolit sintetik silika alumina. Zeolit katalis umumnya memiliki rasio silika alumina tinggi atau lebih dari 10. Aktivitas tinggi dari cracking katalis zeolit memungkinkan waktu tinggal cracking yang singkat dan mengakibatkan sebagian besar unit cracking
disesuaikan dengan operasi riser cracking. Di sini, efek negatif dari endapan karbon pada aktivitas katalis dan selektivitas dapat diminimalkan karena jumlah katalis yang dapat diabaikan dari pencampuran katalis yang bisa dikembalikan ke dalam riser. Selain itu, riser yang terpisah dapat digunakan untuk cracking recycle dan feed atau umpan yang baru, sehingga dapat di-crack sesuai kondisi optimal masing-masing. Sebagian besar katalis yang digunakan secara komersial saat ini yaitu katalis zeoloid atau kelas 3 atau katalis campuran dari zeoloid amorf atau kelas 2 dan 3 karena memiliki beberapa keuntungan yaitu 1. Aktivitas lebih tinggi, yield gasolin lebih tinggi. Dalam proses gasolin mengandung persentase parafin dan hidrogen aromatik yang besar. Selanjutnya yang keempat yaitu hasil kokas lebih rendah. Yang kelima, menghasilkan konversi yang tinggi tanpa adanya overcracking. Sebagian besar katalis komersial mengandung sekitar 15% zeoloid karena mendapat aktivitas yang lebih tinggi dan selektivitas gasolin dari zeoloid. Selain itu, katalis komersial mendapat biaya yang lebih rendah karena komposisinya lebih dicampur dengan katalis amorf. Tipe zeoloid Y dalam katalis. Tipe Y zeoloid dengan atribut utama. Rare earth yang ditukar Y atau RIY, atribut utamanya yaitu yield gasolin yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu ultra stable Y atau USY, yaitu atribut utamanya angka oktan yang tinggi, transfer H rendah, selektivitas kokas yang sangat baik atau residu. Yang ketiga yaitu rare earth diperuntukkan USY atau RIUSY dengan atribut utamanya gasolin, oktan yang seimbang, selektivitas kokas yang lebih tinggi. Perlu kita ketahui bahwa aktivitas katalis juga dipengaruhi oleh zat pengganggu seperti senyawa nitrogen, sulfur, besi, nikel, vanadium, dan tembaga dalam minyak yang bertindak sebagai racun untuk memecahkan katalis. Nitrogen bereaksi dengan asam pusat pada katalis dan menurunkan aktivitas katalis. Sedangkan logam yang terakumulasi pada katalis dapat menyebabkan pengurangan aktivitas katalis dengan cara peningkatan pembentukan kokas. Selain itu, logam juga mempengaruhi jumlah pembakaran kokas per unit udara yang seharusnya katalisasi pembakaran kokas membentuk CO2, tetapi malah terbentuk CO. Berikut adalah gambar dari penurunan aktivitas katalis yang dipengaruhi oleh logam. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.